Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3584-3586. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Melihat ini, Seng Bushi buru-buru berdiri di tengah untuk menghentikannya. Lalu dia melihat ke arah Hai Dafu dan berkata, Master Sekte Hai, jika ada yang ingin kamu katakan, mengapa Anda menargetkan Tuan Chen ketika Anda datang ke sini? Tuan Chen sepertinya tidak mengenal Anda sama sekali, bukan? Kentut, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Anda? Dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa. Dan sekarang dia berani datang ke 5 sekte besar kita. Apakah ini menipu bahwa tidak ada seorang pun di 5 sekte besar kita? Hai. Dafu berkata dengan kejam, bunuh 5 orang luar biasa. Seng Bushi tercengang, kamu berbicara omong kosong, siapa yang membunuh kelima putra kita yang luar biasa? Bai Qian tampak marah, jika kamu ingin mencari masalah, katakan saja. Kamu mencari sesuatu yang bukan apa-apa, Putri Rubah. Jangan berteriak, siapa yang membunuh kelima putra kita yang luar biasa, dan kamu? Hai Dafu menunjuk ke arah Bai Qian dan berkata, kamu berbicara omong kosong, bukti apa yang kamu miliki? Bai Qian cemas, pemimpin Sekte Luo, apa yang terjadi? Saya telah bersama Tuan Chen sepanjang waktu, dan saya tidak melihatnya membunuh 5 orang luar biasa Anda. Dan dengan kekuatan Tuan Chen saat ini, dia mungkin bisa, tidakkah kamu membunuh 5 pria luar biasa itu, Seng? Bushi memandang pemimpin Sekte Luo dan bertanya, dia tidak bisa dibunuh, tapi dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang, belum tentu demikian. Wajah Master Sekte Luo berubah muram saat ini. Mengapa Tuan Chen membunuh 5 orang luar biasa? Master Sekte Luo tidak bisa begitu saja memfitnah orang seperti ini tanpa bukti apapun, bukan? Seng Bushi sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping akan membunuh 5 orang luar biasa itu. Kamu ingin bukti? Master Sekte Luo mendengus dingin dan membuang tas penyimpanan Renji Wuzi. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tas penyimpanan Renji Wuzi. Jatuh dari Chen Ping. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu palsu? Tuan Chen menjatuhkannya. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Seng Bushi memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Lagi pula, dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Chen Ping memandangi tas penyimpanan dan sedikit mengernyit. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Master Sekte Luo, siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh 5 orang luar biasa itu? Apakah itu Qi Pei Jia? Ya, dia mengatakan itu. Ya, pemimpin Sekte Luo mengangguk. Kamu telah tertipu. Qi Pei Jia lah yang benar-benar membunuh kelima putra Renji, dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Chen Ping melihat dengan matanya sendiri bahwa Qi Pei Jia mengikuti kelima putra Renji dalam perkelahian, dan akhirnya membunuh mereka semua. Wah, apa menurutmu kami bodoh? Percaya saja apa yang kamu katakan di sini, dan kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan kelima pahlawan itu jatuh dari tubuhmu. Kata Hai Dafu, apakah itu berarti apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri itu benar? Kata Chen Ping, aura di tubuhnya mulai perlahan berubah, dan tak lama kemudian penampilannya juga berubah. Dalam sekejap mata, Chen Ping tampak persis seperti Hai Dafu di depannya. Hanya saja dari segi nafasnya masih berbeda dengan Hai Dafu. Tapi hanya melihat penampilannya, tidak ada perbedaan antara mengikuti Hai Dafu. Ini, Hai Dafu melihat diri Chen Ping yang telah berubah, wajahnya penuh keterkejutan. Bahkan yang lain memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Meski banyak orang yang mengetahui tentang seni penyamaran dan ilusi, namun seni penyamaran mengandalkan berbagai alat peraga. Ilusi bahkan mengendalikan otak seseorang, dan kemudian melihat seseorang sebagai orang lain. Tapi Chen Ping benar-benar mengubah penampilannya. Meski nafasnya tidak banyak berubah, perubahan penampilannya cukup mengejutkan semua orang. Jika saya melakukan sesuatu sekarang, apakah apa yang Anda lihat akan dilakukan oleh orang lain?
Chen Ping bertanya pada Master Sekte Luo. Master Sekte Luo terdiam memang. Apapun yang dilakukan Chen Ping sekarang, jika Anda melihatnya dari kejauhan, Hai Dafu lah yang melakukannya. Chen Ping berubah kembali dan melanjutkan, Qi Pei Jia itu pasti telah bersatu dengan orang lain dan menggunakan teknik ini untuk mengubah penampilanku, dan kemudian menjebakku. 5 pahlawan itu memang dibunuh oleh Qi Pei Jia, jadi dia juga memiliki tas penyimpanan dari 5 pahlawan, dan dia menggunakan tas penyimpanan untuk menjebakku. Pada saat ini, Master Sekte Luo sedikit tidak yakin, lagi pula, dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Ping dengan cepat berubah menjadi orang yang berbeda. Jika pihak lain seperti ini pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya? Master Sekte Luo, bukankah Anda mengatakan bahwa beberapa orang dari 3 penguasa dan 4 raja membantu Tuan Chen membunuh 5 orang luar biasa? Anda dapat menemukan orang-orang itu sekarang, Anda akan mengetahuinya segera setelah Anda bertanya. 4 kaisar dan 4 raja juga orang terhormat, jadi tidak mungkin mereka berbohong, kan? Zheng Bushi meminta Master Sekte Luo untuk memanggil ketiga kaisar dan 4 raja klan binatang untuk diinterogasi. Tidak perlu mencari mereka, mereka ada di sini. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia melirik ke arah Hai Dafu dan berkata, Master Sekte Hai, pergi dan bawa beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Segera, Raja Singa dan yang lainnya dibawa ke aula. Melihat Bai Qian dan yang lainnya, Lion King dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Apalagi saat melihat binatang badak di pelukan burung Phoenix api, Raja Singa penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa hanya di wilayahnya terdapat binatang telekinesis. Kenapa kalian ada di sini? Bai Qian bertanya dengan heran. Lupakan saja. Orang-orang dari 5 sekte besar ini harus mengatakan bahwa kami membunuh 5 putra mereka yang luar biasa dan menangkap kami di sini. Keterampilan kami tidak sebaik yang lain, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tetapi ketika suku Orc kami berkembang, hutang ini pasti akan menjadi saya akan mengikuti 5 sekte besar untuk mendapatkannya kembali. Raja Iblis berwajah seribu tampak tak berdaya. Siapa yang memberitahu mereka bahwa keterampilan mereka lebih rendah daripada yang lain, bahwa mereka tidak dapat mengalahkan 5 sekte besar, sehingga mereka harus ditangkap? Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan binatang buas kita mudah untuk ditindas? Dalam hal ini, jangan salahkan seluruh klan binatang buas kami karena berperang melawan 5 sekte utamamu. Lebih besar dari Bai Qian sangat marah. Meski biasanya mereka bertengkar satu sama lain, tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Tapi jika seseorang mengincar para orc seperti ini, mereka pasti akan bersatu. Bagaimanapun, ras binatang jauh lebih lemah daripada ras manusia. Bahkan di wilayah Gunung Tianmo, kesadaran spiritual ras binatang lebih lemah daripada ras iblis. Kini mereka diperlakukan tidak adil, tentu mereka harus bersatu dan melawan. Putri Rubah, jangan terlalu bersemangat, kami hanya mengundang beberapa dari mereka untuk datang dan mengajukan pertanyaan. Setelah melihat ini, Master Sekte Luo tahu bahwa mungkin ada kesalahpahaman, jadi dia buru-buru berkata, jika para orc benar-benar bersatu untuk menyerang 5 sekte utama mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Kentut, kamu telah mengundang kami untuk berbicara, kami telah dipenjara selama beberapa hari. Apakah kamu mengundangku seperti ini? Entah kamu membunuh beberapa dari kami sekarang, atau kamu tidak akan habis. Kata Raja Kera dengan marah, monyet, kamu punya tulang punggung, bibiku mengacungkan jempolmu. Huo Feng melihat bahwa Raja Kera sangat tangguh, jadi dia mengacungkan jempol. Kalian pasti tahu kalau dulu, ketika Raja Kera masih kecil, dia sering dibuli dan sangat penakut. Melihat Huo Feng memujinya, Raja Kera langsung menyeringai dan berkata, terima kasih nenek, atas pujiannya. Orang-orang dari 5 sekte besar tercengang. Kalian pasti tahu kalau Raja Kera merupakan salah satu sosok di antara 3 penguasa dan 4 raja klan binatang. Bahkan ia tidak marah jika dipanggil nenek seperti ini. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang Huo Feng, sangat ingin tahu tentang identitas Huo Feng. Bagaimanapun,
Alam Phoenix api tampaknya tidak tinggi, dan bahkan belum mencapai alam kesengsaraan. Itu salah paham, pasti salah paham, sepertinya kita semua telah dibodohi oleh Qi Peijia. Saya harap semua orang bisa tenang, jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak akan kalah. Zheng Bushi buru-buru bertindak sebagai pembawa damai. Pemimpin Sekte Luo juga melihat bahwa mereka memang salah paham. Kelima pahlawan seharusnya tidak dibunuh oleh Chen Ping dan 3 penguasa dan 4 raja, itu pasti salah paham. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati, saya harap Anda tenang. Master Sekte Luo mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan dan meminta maaf. Adapun Lion King dan lainnya, mereka hanya mengucapkan kata-kata marah saat sedang marah. Anda tidak bisa membuat semua orc bertarung dengan 5 sekte besar hanya karena masalah ini, bukan? Karena pemimpin Sekte Luo telah meminta maaf, bahkan jika masalah ini terjadi di masa lalu, saya dapat menjamin bahwa Tuan Chen pasti tidak membunuh satupun dari 5 murid yang luar biasa. Jika benar Tuan Chen yang melakukannya, Zhengku keluarga juga bersedia mengambil tanggung jawab. Mari kita hadapi itu. Zheng Bushi berkata dengan tenang, bagaimanapun juga, perkelahian tidak akan baik bagi siapapun. Master Sekte Luo, masalah 5 pria luar biasa sudah selesai. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi di lembah roh darah kita? Luo Shouhai bertanya kepada Master Sekte Luo, Chen Ping dan yang lainnya datang untuk menanyakan tentang lembah roh darah, tetapi sekarang mereka digigit oleh 5 sekte besar. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kita pergi ke sana, semua orang di lembah roh darah sudah mati? Kata Master Sekte Luo, siapa yang membunuh itu? Luo Shouhai bertanya. Bagaimana aku tahu kalau aku melihat pembunuhnya? Kata pemimpin Sekte Luo, lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa orang-orang di lembah roh darah tidak dibunuh oleh orang-orang dari 5 sekte besarmu? Baru saja kamu telah salah menuduh kami membunuh 5 orang luar biasamu. Baikian mendengus dingin, tidak ada cara untuk membuktikannya. Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Master Sekte Luo tidak dapat membuktikannya, dan dia tidak perlu membuktikannya. Ini ada di 5 sekte besar, di wilayah mereka sendiri, tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Jangan katakan mereka tidak membunuhnya. Bahkan jika mereka benar-benar menghancurkan lembah roh darah, mereka tidak akan takut akan hal itu di wilayah mereka sendiri. Dengan kekuatan orang-orang seperti Chen Ping, mustahil untuk menggoyahkan 5 sekte besar. Kata-kata pemimpin Sekte Luo membuat suasana kembali tegang. Saya percaya apa yang dikatakan pemimpin Sekte Luo, lembah roh darah tidak boleh disebabkan oleh 5 sekte besar. Lebih besar dari Chen Ping tiba-tiba berbicara ketika suasana sedang tegang. Jika bukan 5 sekte besar yang melakukannya, lalu siapa yang melakukannya? Baikian bertanya, saat kita kembali, kita akan memeriksanya lagi. Alasan mengapa makhluk roh datang ke sini adalah karena 5 sekte besar akhirnya muncul di lembah roh darah, jadi makhluk roh itu menciumnya. 5 sekte besar tidak membunuh roh darah. Alasan lembah itu, kata Chen Ping, karena itu semua adalah kesalahpahaman dan kesalahpahaman telah diselesaikan. Semua orang harus berhenti bersikap bermusuhan. Zheng Bushi berdiri dan berkata, pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan meminta semua orang dari 5 sekte besar keluar dari aula. Hanya beberapa pemimpin sekte mereka yang tersisa, ini juga untuk meredakan suasana. Tuan Zheng, kesalahpahaman telah diselesaikan, mereka dapat pergi kapan saja, tetapi saya memiliki sesuatu untuk meminta bantuan Guru Zheng. Kata Master Sekte Luo kepada Zheng Bushi. Master Sekte Luo, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, kata Zheng Bushi. Formasi di sekitar 5 sekte utama kita telah melewati bertahun-tahun, saya harap sejak Master Zheng ada di sini, dapatkah Anda membantu memperkuat formasi? Pemimpin Sekte Luo ingin Zheng Bushi membantu memperkuat formasi. Tentu saja, keluarga Zheng kami telah lama bekerja sama dengan 5 sekte besar. Hal kecil ini tidak menjadi masalah. Zheng Bushi setuju dengan gembira. Bagaimanapun, 5 sekte besar membeli banyak jimat dari keluarga Zheng setiap tahun.
yang memungkinkan keluarga Seng untuk melanjutkan. Kalau tidak, bagaimana keluarga Seng bisa memiliki begitu banyak sumber daya? Seng Bushi setuju untuk tinggal untuk memperkuat formasi, dan Chen Ping serta yang lainnya juga memilih untuk menginap 1 malam. Bagaimanapun, keluarga Seng memiliki banyak konflik dengan keluarga Ye. Jika Seng Bushi tetap sendirian, dia akan mendapat masalah jika menemui bahaya saat kembali. Mereka berempat, Lion King, pergi dan dikurung selama beberapa hari. Mereka sudah lama mengkhawatirkan wilayah mereka. Saat malam tiba, Seng Bushi mulai memperkuat formasi 5 sekte besar, sementara yang lain beristirahat lebih awal. Kami berencana untuk berangkat bersama besok pagi dan bergegas kembali.